back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku bakalan house tour sekaligus ngejelasin ke kalian detail-detail ruangan yang ada di rumah aku. Jadi ikutin aku ya. Jelasin ke kalian kalau misalnya rumah aku ini dibangun selama 7 tahun karena menggunakan 7 arsitek juga, jadinya banyak banget yang ngaturin rumah ini sehingga banyak perubahan satu sama lain sampai akhirnya sekarang kita udah bisa house tour. Jadi aku bakalan ngajak kalian buat lihat rumah aku, dan yang pertama aku mau masuk ke dalam, jadi selamat datang di rumah aku. Jadi ini tampak depan rumah aku. Di sini ada tanaman-tanaman yang pastinya dipilih sama mama sendiri karena mama suka juga sama tanaman-tanaman. Terus ini ada pilar juga, dan di atas pilar itu ada ukiran-ukiran. Begitu juga di pintu-pintunya sendiri ada banyak ukirannya karena mama suka sama yang klasik-klasik kayak gitu, dan semua ukirannya juga dibikin by tangan, jadi diukir sendiri pakai tangan. Itu yang bikin lama juga pembangunan rumahnya. Untuk bagian luarnya ini ada jenisnya tuh granit, dan yang bagian sini yang bagian marmer itu kita pakai marmer travertine. Oh, jadi kita langsung masuk ke foyer, dan ini pintunya pasti ukiran-ukiran juga, dan ini ukiran-ukiran semua karena ya itu tadi, kita kan rumah ini bertemakan klasik, jadi banyak ukiran-ukirannya. Jadi sekarang kita ada di ruang tamu. Jadi sini ada aksesoris yang dipilih sama mama sendiri, ini mama bawa dari luar. Jadi karena di Indo nggak ada, jadi mama harus bawa dari luar. Ini juga di belakang aku pas sama. Terus di samping sana ada kaca yang mama taruh sebagai tempat untuk display negara-negara mana saja yang sudah mama datengin sama kita keluarga. Jadi mama pasang tiap negara satu-satu di sana. Jadi yang paling aku suka juga itu lampu kristalnya di sini karena cantik banget, terutama saat dinyalain. Jadi ini akan kita bikin versi siang sama versi malam, jadi night versionnya gitu. Jadi bisa kalian lihat kalau dari siang tuh kayak gimana sih, kalau dari malam gimana gitu. Kita lanjut ke foyer yang kedua. Jadi di sini seperti biasa ada ukiran-ukiran lagi, dan semuanya diukir pakai tangan. Terus ada lukisan juga yang mama bawa dari luar. Terus bisa kita lihat di sini juga ada kaca-kaca, terus ada ukiran-ukiran juga sampingnya, terus bunga, dan ada mejanya juga. Jadi ini tema rumah ini sekali lagi klasik, jadi lebih rame gitu ya kalau klasik bisa dibilang. Terus selanjutnya, sekarang kita ada di hall rumah aku. Kalian bisa lihat di sini ada foto-foto dan prasasti dari rumah ini gitu. Kita lanjut, kamar pertama yang akan kita temui saat kita masuk ke dalam, dan belok kiri sedikit itu ada satu kamar, itu adalah kamar tamu. Jadi ini adalah kamar tamu. Di sini ada meja. Nah, di sini ada kaca buat ngaca, terus ini mungkin ada buat naruh-naruh barang atau baju gitu. Ya, mesti harus taruh di dalam. Kayak gitu. Terus kita ke kamar mandinya. Nah, tema dari kamar mandinya ini warnanya abu-abu itu. Nah, abu-abu sama putih. Jadi sekarang kita ke ruangan kantor papa aku. Nah, di samping-samping sini itu ada tempat untuk nyimpan berkas-berkas. Jadi itu bisa dibuka satu persatu. Terus di sini ada kursinya papa, ada mejanya marmer juga. Terus ada buku-buku juga. Terus di sini ada telepon juga buat telepon intercom ke ruangan-ruangan lain. Terus di sini ada printer, dan di bawah lagi ada laci-laci. Jadi di ruangan papa ini lebih banyak laci sih, karena kan pasti naruh buat berkas-berkas penting. Dan ada pajangan juga tempat papa, dan ini tuh ada punyanya dari Paus Franciscus juga. Jadi papa punya semuanya. Jadi di samping ruang kerja papa aku itu ada powder room. Nih, kita lihat. Ini semuanya marmer. Nah, di sini ada kacanya, ada wastafel, ada ya toilet biasa. Yap, seperti itu di ruangan ini. Jadi guys, sekarang kita lanjut ke ruang keluarga. Ini ruang keluarga buat kita nonton bareng-bareng sama keluarga, buat kita duduk-duduk santai bareng keluarga sore, siang, atau malam. Terus juga di bagian sana, di bagian sebelah sana itu ada ruang ventilasi. Jadi di dalam sana itu
buat ventilasi udara, biasanya sama papa itu juga dibuka. Terus di bagian sini juga nih kayak koleksi kristal-kristal mama. Jadi ya biasanya dipajang di sini. Pokoknya intinya semua kaca-kaca yang mama suka mama taruh di sini. Gitu. Terus ini ruang ventilasi bisa dibuka, bisa ke sini. Jadi ini kebuka sampai atas sana. Kita lihat tangganya, iya. Jadi ini tangganya yang paling mama seneng sih. Jadi dulu tuh aku mau cerita dikit, sempat ada bermasalah sama tangganya ini karena mama nggak suka sama bentuknya, terus akhirnya dibongkar. Dan ini yang paling mama seneng gitu. Dan ini dari apa ini? Marmer. Oke, dan tangganya ini juga dari granit gitu. Jadi lantainya marmer, ini yang granit gitu. Nah, di sini tuh ada lampu kristal mama. Ya ampun, ini yang paling bagus kalau misalnya kalian bisa lihat di night version. Lampunya love banget sih, ini kayak lampu-lampu kristal gitu. Dan ini mama bawanya import, jadi langsung dibawa dari luar. Mama tenteng sendiri. Dan ini juga ada kejadian unik sedikit. Jadi pas mama bawa pulang, ada lampunya yang pecah. Jadi mama harus balik ke sana buat gantiin lampu yang pecah-pecah itu loh. Bukan lampu sih, sorry, kayak gantungan-gantungannya dia yang pecah. Jadi harus pesen lagi gitu di sana. Jadi ini penampakan lantai 2. Kalau dari naik tangga, itu pertama-tama langsung ketemu kamar mama. Terus habis dari kamar mama, nah kalian bisa lihat di sisi kanan aku sekarang, itu juga ruang ventilasi. Jadi yang tadi bisa dibuka di lantai 1, itu di sini nyambung terus sampai atas. Jadi semuanya tuh kebuka gitu. Jadi udaranya bisa masuk. Dan juga kita bisa sampai ke ruangan kamar aku, dan di samping ruangan kamar aku tuh ada ruangan doa di sini. Di ruang doa ini tuh ada patung Bunda Maria sama patung-patung yang lain, terus kayak ada gambar Tuhan Yesus juga di sana. Terus yang paling aku suka dari ruang doa ini sendiri itu view bagian atasnya. Karena bener-bener bener-bener cantik banget, bener-bener ukirannya tuh menurut aku cakep, apalagi di malam hari juga sih kalau lampunya dinyalain, itu bener-bener bagus banget menurut aku. Dan ruang doa ini rasanya tuh paling adem gitu kalau di sini. Soalnya ini paling beda. Kalau di ruangan kamar kan cuman kayak plafon biasa. Kalau di sini tuh ada ukiran-ukirannya gitu atasnya. Dan tempat duduknya ini, yang tempat duduk sama berlututnya ini dipesan juga sama mama. Plus ini karena klasik, mama minta request untuk ukiran-ukiran yang sama atau senada sama yang bagian atas sama pilar samping yang ada di depan ini. Dan mejanya juga meja marmer, terus bawahnya sama seperti ukiran-ukiran lagi. Yang paling cantik juga ini sih, dari depan. Nah, ukiran-ukirannya kelihatan juga. Dan dari ruang doa ini kita juga bisa keluar, guys, dari sini. Jadi di sini kita juga bisa keluar, terus kita akan nemu pilar, dan di atasnya itu juga ada ukiran-ukirannya juga, guys. Sini juga di atasnya ukiran. Terus bisa kita lihat di antara jendela-jendela ini juga atasnya adalah ukiran. Jadi kita lanjut ke ruang cucu. Jadi ruangan cucu ini itu konsepnya mama yang bikin, pasti dong. Terus ini tuh konsepnya atas bawah, tempat tidur atas bawah, dan ini kayak bertemakan anak-anak gitu, kayak di laut. Jadi di sini kenapa ada lukisan yang gambarnya kayak ikan-ikan kayak gitu. Jadi seakan-akan ini tuh kayak kita lagi di laut. Terus kayak ini tuh kayak tema spray dari ininya tuh kayak laut. Dan kita masuk ke dalam sini, itu ada jangkarnya yang tadi. Terus di sini tuh ada laci-laci untuk kita naruhnya, nyimpen barang, atau nanti cucu-cucunya mama itu kayak berarti anak aku, iya elah, atau enggak anak cece koko aku yang biasanya kesini. Jadi mereka bisa tinggal naruhin barang-barang mereka di sini, gantungan baju mereka di situ juga. Terus ini toiletnya juga dari marmer. Dan kamar mandinya itu bertemakan abu-abu putih gitu. Di sini seperti biasa ada wastafel buat mandinya sama toiletnya gitu. Tempat sini juga ada baju, ada lemari yang disediain buat mama, jadi bisa buat nyimpen barang juga gitu. Dan aku paling suka di kamar ini, guys, karena menurut aku paling unik. Karena ini bisa naik sampai lantai 2. Aku sering banget main di sini, guys. Aku sering naik turun di sini. Kayak gitu. Tada, aku udah di lantai 2, guys. Dan aku suka main ini. Ikutin aku ya.
Iya. Iya. Aku mainnya kayak gitu guys. Jadi di sini ada lubang. Aku biasanya ikutin buat di situ. Itulah alasannya aku suka kamar ini. Bahkan kemarin saat kamar ini jadi aku kayak bilang, "Ma, ini aku mau jadiin kamar aku aja." Karena ya di sini tuh kayak lebih adem dan deket sama. Sekarang kita ke taman dan turunnya naik lift. Tidur. Kita turun guys. Dan aku mau ceritain ke kalian uniknya rumah aku ini, lantai lobbynya itu lantai 2 bukan lantai 1. Jadi kalau kita ke lantai 1 itu berarti kita ke lantai paling bawah gitu. Lucu kan? Biasanya kan orang biasanya G nggak sih? G1, G12. Aku 1, 2, 3. Jadi kayak kita sudah sampai. Selanjutnya kita pergi ke bar. Jadi ini kayak mini bar aku. Di sini mama pakai marmer juga, guys. Terus di sini mama kasih ukiran lagi di samping-samping, di belakang sini ada ukiran lagi. Terus di bawah sini ada laci-laci atau lemari yang bisa dibuka sama mama supaya buat naruh-naruh minuman-minuman yang mungkin nggak cukup yang ada di sini. Dan ini adalah koleksi minuman mama sama papa aku dari berbagai negara mungkin, dan ya ada berbagai macam-macam merek juga. Dan di samping sini dihiasi oleh ukiran-ukiran. Dan di bawah sini juga ada laci-laci yang bisa dibuka dan itu isinya semuanya minuman guys. Jadi sekarang kita udah di taman dan ini adalah part yang paling aku suka atau tempat yang paling aku suka. Jadi aku paling suka banget di kolam renang ini soalnya paling adem, walaupun maksudnya panas tapi kayak suasananya paling bikin hati tuh adem, tempat untuk bergalau-galau ria. Di situ tempat untuk menyendiri buat minum-minum. Ya guys, jadi ini tuh bener-bener tempat favorit aku banget. Iya karena bisa tempat aku buat, misalnya aku lagi capek banget atau butuh istirahat atau butuh hiburan, aku bakal berenang di sini. Terus aku bakal duduk-duduk di sini atau mungkin aku main game di sini. Jadi tempat ini tempat favorit aku sih di kolam ini semua, dan ukiran-ukirannya ini tuh bikin hati kayak merasa beda gitu loh suasananya sama yang di kamar atau kita di mall gitu kan. Jadi ngerasain kayak back to nature, alam. Jadi kan mama itu orangnya suka banget sama tanaman-tanaman yang kayak gini. Jadi mama milihin satu-satu. Jadi di tiap spot bunga itu beda-beda bunganya. Jadi guys, aku mau jelasin ke kalian juga kalau misalnya ukiran-ukiran ini itu semuanya handmade, semuanya bikin sama tangan. Jadi itu makan waktu yang cukup lama kemarin. Sekitar 3-4 bulan untuk ukiran-ukiran ini sendiri yang ada di sini. Itu makan waktu yang cukup lama. Yaudah sekarang aku mau nunjukin ke kalian nih ukiran secara detail, ukiran-ukirannya seperti apa. Aku tuh sempat lihat pembuatan pengukiran ini dan menurut aku keren banget sih mereka ngukir pakai tangan terus naik-naik sampai pakai tangga gitu. Dan ini pilar-pilarnya juga itu kayak ada lubang-lubangnya itu dibikin pakai tangan. Jadi bener-bener dipahat nggak sih? Bahasa Indonesia dipahat gitu. Keren banget. Dan dari bawah sini kita bisa lihat view pemandangan tuh dari atas, bisa ngeliat ke bawah sini itu dari kamar mama, bisa melihat ke sini. Jadi cantik banget guys. Buat foto-foto juga bagus banget yang kalian harus tahu. Jadi sekarang kita mau turun ke bawah ke basement. Karena nggak apa-apa, pengennya naik tangga aja. Biar suasana baru guys. Tadi kan kita udah naik lift. Jadi aku mau nunjukin ke kalian di sini ada lampu-lampu kristalnya juga pastinya. Dan di sini tuh lampunya by sensor, jadi pas ada aku lewat makanya baru nyala. Terus di sini kita nemuin studio aku juga. Karena ini studio aku. Di sini bisa ganti-ganti warna background. Terus kita lanjut ke sini. Nah, di sini tuh ada ruangan khusus. Sebenarnya aku pengen ini tuh jadiin tempat buat ngedit gitu loh, anjay. Terus ini ada toiletnya juga sama. Tapi ini nggak pakai marmer di sini. Pakai biasa. Terus ada buat mandinya juga. Jadi mungkin kalau editor aku bisa tidur sini. Ya kan? Jadi udah disiapin tempat. Terus sekarang kita lanjut ke ruangan yang isinya tas sama sepatu. Jadi ini tuh koleksi sepatu om aku, mama aku, sama papa aku juga semuanya ditata rapi di sini. Terus di sini juga ditaruh koper-koper dari besar, sedang, sampai koper yang besar gitu. Jadi dulu sebenarnya ruangan ini belum ada, baru tercipta beberapa hari kemarin. Jadi mama memutuskan ini dipakai untuk ruangan sepatu dan koper gitu.
Jadi kita lanjut, ini tuh ada tempat buat mobil, apa sih, parkiran. Ini ada garasi di sini, ada buat mobil-mobil aku. Di sini ada anjing-anjing aku, di sini 3 dan di depan 1. Hai, Queenie. Hai. Ini ada anjing aku yang paling aku sayang, Queenie. Jadi kita lanjut di sini itu kayak ada buat kamar tidurnya Mbak. Cara mereka boboknya di sini. Jadi pasti ada lemari-lemarinya. Terus ada AC, terus ada intercomnya juga. Jadi kalau misalnya kita membutuhkan Mbak buat telepon buat manggil bisa intercom, atau enggak kita di rumah ini kan susah sinyal. Jadi kita biasanya pakai HT. Jadi kita lanjut ke dapur kotor. Nah, di sini ada oven buat bikin kue, terus di situ ada microwave juga. Terus di sini ada buat goreng-goreng dan segala macam. Terus di sini kita juga ada perlengkapan, ada kayak panci. Terus di dalam lemari ini juga ada tempat-tempat untuk naruh-naruh makanan dan segala macam. Kayak tupperware juga. Terus pokoknya semua di sini tuh perlengkapan masak, dari bawang, telur dan segala macam sudah ada. Terus di bawah sini tuh dilengkapi sama laci-laci biar kelihatan rapi. Itu sama kita semuanya tuh ditaruh di dalam, jadi biar nggak kelihatan kita taruh di dalam semua kayak gitu nih. Tapi semuanya tuh masing-masing punya laci semua, jadi rapi ada di bawah sini gitu. Dan di atas ini juga biasanya buat taruh piring, taruh apa tuh, biasanya taruh buat piring gitu guys. Di sini juga nih aku paling favorit, cuman kosong ya. Sebenarnya ditaruh buat tempat ini juga bagus. Oke, dan ada AC-nya. Hai AC. Ini taruh AC juga. Terus habis itu ada kulkas di sini buat naruh makanan, ice house dan segala macam. Kita tutup. Kita lanjut ke ruang kantor. Oh ya, main buka-buka aja. Jadi ruang kantor. Tada, welcome to kantor Papi. Jadi ini adalah kantornya Papi. Cakep banget, aku suka banget di sini juga, tapi jarang banget di sini. Ini marmer, terus ini kursinya Papa. Sebelah sini ada buat fax. Terus di sini ada buat naruh dokumen Papa juga di bawah. Di sini juga ada laci-laci buat taruh dokumen Papa pastinya. Terus semuanya ini ada kunci, jadi kalau misalnya barang-barang penting semuanya bisa disimpan di sini. Gitu. Dan di depan tuh ada TV. Aduh, gede banget, buat nonton film enak kali ya. Depan situ buat nonton enak. Terus yang lain-lainnya juga buat taruh dokumen-dokumen Bapak. Cuman ini lebih jarang dipakai, lebih banyak dipakai yang di atas. Jadi di sini tuh untuk optional aja. Kayak gitu guys. Jadi kita lanjut naik lewat tangga yang lain lagi. Tangganya ada 3, sebenarnya ada 1 tangga lagi yang pengen aku tunjukin ke kalian. Jadi guys, kita sekarang masuk ke ruang makan. Jadi ruang makan aku yang di sisi kiri itu ada 4 kursi, dan sini tuh semua mama pesan khusus ukiran-ukirannya. Jadi dibikin satu set sama rumah ini. Dan juga ini di atas ada lampu-lampu kristal, terus juga di sini ada penyimpanan barang, semuanya tuh dikasih ukiran-ukiran yang sama, satu nada. Dan warnanya lebih kayak ke krem-krem gitu ya. Terus di sini ada buat manas-manasin makanan, jadi kita nggak usah susah-susah lagi ke dapur kotor yang ada di bawah. Jadi langsung bisa dipanasin di sini. Ada exhaust juga supaya bau dan segala macamnya bisa kesedot. Di sini ada tempat-tempat buat sendok, garpu dan lain-lain sebagainya. Dan di bawah-bawah sini dan di atas ada laci-laci buat tempat barang sih guys, supaya rapi gitu ya. Kalau bisa taruh di sini kan kayak jadi berantakan gitu, jadi ditaruh di dalam sini. Sendok, garpu dan lain-lain. Dan di sini juga ada alat-alat atau mesin-mesin yang buat manasin makanan. Jadi biar lebih simple, bisa manasin langsung di situ. Di sini juga ada microwave. Terus di sini ada kulkas dan ada dispenser. Dan di atas, yang lucu dari dispenser ini, di atasnya tuh ada gelasnya langsung gitu loh guys. Jadi ya sangat fleksibel. Terus di samping kanan aku ini ada wastafel. Biasanya kan kalau kita makan cuci tangan di sini. Terus di sini juga buat naruh piring. Tuh bisa taruh piring dan lain sebagainya. Dan di sini tengah-tengah ini ada meja, mama naruh bunga sama buat naruh hiasan. Di sini ada intercom juga. Di sini ada guci-guci kaca atau kristal yang mama taruh buat sebagai pajangan. Dan ini adalah meja makan keluarga yang version besar. Soalnya
Kan kadang kita cuma makan berempat, jadi tempat yang kecil. Kalau misalnya di sini kita makannya rame-rame, jadi kita buka meja besar ini gitu. Kadang juga kalau misalnya acara keluarga, itu dua-dua mejanya tuh kepake gitu. Dan di meja ini ada hiasan kristal-kristal. Dan di atas mama selalu naruh itu ada lampu kristalnya juga pasti. Kayak gitu guys. Dan kursi-kursinya ini semuanya itu dipesan khusus. Jadi sempat juga cerita, kemarin tuh kursinya ini sempat patah gitu kan. Jadi jatuh, ternyata tuh bisa patah guys. Jadi harus dibuat ulang lagi satu set kursinya ini. Gitu. Aku mau ngajakin kalian ke tangga rahasia. Anjay, tangga rahasia. Enggak ding. Sekarang kita mau datengin. Jadi kita lewat kolam dulu. Ini agak sedikit panas ya guys, jadi lari-lari. Nah, di sini tuh ada tangga dan tangga ini menghubungkan kita ke garasi. Jadi kita turun ini langsung ketemu garasi. Jadi tangga di rumah ini tadi bisa lewat 3, bisa lewat sini, bisa lewat yang samping tadi langsung naik ke meja makan. Terus bisa satu lagi yang tadi kita pakai buat turun ke basement. Itu bisa di